Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1351 sampai bab 1360. Dengan mengingat hal itu, Yumi tiba-tiba mendapati dirinya menjadi sangat iri pada wanita yang membuat Geralt jatuh cinta. Menghilangkan pikiran itu, dia kemudian bertanya, "Jadi, kau mengambil wanita berbaju putih agar Geralt berinisiatif datang mencari kami?" Memang, bagaimanapun, itu adalah cara teraman untuk memikat Geralt kepada kita. Dengan sedikit keberuntungan, kita akhirnya bisa menangkapnya. Bagaimanapun, saya benar-benar tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan berhasil melarikan diri dari kami berkali-kali. Saya sudah siap untuk menerima kabar baik dari Felton berabad-abad yang lalu, tetapi untuk berpikir bahwa dia berhasil melarikan diri lagi. Katakan, Nenek, roh primordial Hercules, apakah itu tersembunyi di dalam tubuhnya? Apakah itu berarti begitu kamu menangkapnya, kamu harus melukai atau membunuh Geralt? Tanya Yumi, menggelengkan kepalanya sedikit. Iret kemudian menjawab, seperti yang kamu katakan, kami hanya membutuhkan roh primordial Hercules. Apakah kita membunuhnya atau tidak, sepenuhnya bergantung padanya. Saat dia mendengar itu, Yumi langsung berlutut dengan gedebuk sebelum berkata, "Tolong, Nenek, aku mohon, tolong jangan bunuh Geralt. Bukan hanya dia orang baik, tapi karena tidak ada alasan nyata untuk membunuhnya, maka tidak perlu bagimu untuk mengambil nyawanya, kan?" Merenungkan pernyataan Yumi cukup lama, Iret akhirnya berkata, aku akan membuat keputusan akhir tentang itu. Namun, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa saya hanya akan membunuhnya jika dia menunjukkan perlawanan atau mencoba untuk melawan. Jika tidak, maka aku akan membuatnya tetap hidup. Mendengar itu, Yumi tidak bisa menahan perasaan seperti beban berat baru saja diangkat dari hatinya. Melihat cucunya yang sangat gembira, Iret hanya bisa tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya sebelum berkata, "Sekarang cepatlah berdiri, cucuku yang bodoh." "Tentu saja, Nenek, namun, jika tidak banyak orang di seluruh dunia yang mengetahui rahasia ini, bagaimana Anda mengetahuinya?" Sebagai Master Top, saya yakin dia tidak kekurangan musuh. Dengan pemikiran itu, tidak masuk akal baginya untuk membiarkan begitu banyak orang menemukannya setelah bereinkarnasi untuk ke-9 kalinya, kan? Tanya Yumi penasaran. "Sepertinya aku tidak memanjakanmu dengan sia-sia. Sekarang, bukankah lebih bagus jika Felton setengah sepandai dirimu? Apapun keraguan Anda memang, dijamin. Meskipun benar bahwa dia mirip dengan dewa kuno dan tanpa cacat, tidak ada di dunia ini yang sempurna." Dengan mengingat hal itu, meskipun dia berhasil menyembunyikan rahasia selama puluhan ribu tahun, mereka yang cukup bertekad untuk memecahkan kode akhirnya berhasil mendapatkan informasi itu. Dan Geralt sendiri hanya bisa mengetahui banyak hal karena ini. Adapun keluarga kami sendiri, kami mengetahui rahasianya karena beberapa penjahat keji berbagi informasi dengan kami sekitar 40 tahun yang lalu. Tentu saja, dia tidak melakukannya secara gratis, dan syarat untuk mendapatkan informasi itu adalah keluarga kami harus menyerahkan Ibu Ani yang mati kepadanya. Akhirnya, kami mengetahui bahwa setelah mendapatkan artefak sihir, dia telah merencanakan untuk memusnahkan para Gunther. Memikirkan bahwa dia hampir menyapu bersih seluruh keluarga kita hanya dengan penipuan. Jadi, apakah ini musuh yang sama yang ingin membalas dendam pada kita 40 tahun yang lalu? Orang yang Anda kirim ke semua masyarakat untuk diburu. Begitu juga alasan dibalik semua itu. Aku senang kamu akhirnya mengerti semuanya. Juga, jika itu belum cukup jelas, beberapa kekuatan telah mengetahui identitas asli Geralt dan mulai mengambil tindakan. Sementara kita membahas topik ini, Anda harus tahu bahwa pertumbuhan pelatihan Geralt yang cepat bukan karena dia memiliki semacam fisik khusus. Oh tidak, itu hanya karena seseorang di luar sana membantunya membuka banyak potensinya. Anehnya, orang itu tidak melepaskan semuanya sekaligus, hanya sedikit demi sedikit. Untuk membuatnya lebih mudah dipahami, Anda bisa membayangkan orang yang menyendoki air dari laut, satu sendok demi satu sendok. Namun, pengetahuan tentang itu hanya membuat Geralt semakin menakutkan. Lagi pula, Geralt sudah sekuat ini meski belum membuka potensi penuhnya.
Jika ada saatnya dia berhasil mendapatkan kembali semua kekuatannya, maka kita semua hanya akan menjadi semut baginya. Hanya diinjak olehnya akan membunuh kita. Pada saat itu, Gunther tidak hanya tidak akan bisa bangkit lagi, tetapi kita juga akan terus menghadapi bencana dan tragedi. Dengan mengingat hal itu, apakah kamu sekarang mengerti mengapa keluarga kita dan portal penghakiman begitu takut pada Geralt? Omong-omong, aku ingin kau tahu bahwa aku diam-diam mengamatinya di masa lalu. Meskipun dia dulu memiliki temperamen yang sangat lemah di masa lalu dan dia paling lemah dan rapuh, saya tidak dapat menentukan kapan itu dimulai. Tetapi dia akhirnya tumbuh lebih dan lebih berhati dingin, berhati-hati, dan teliti. Lebih buruk lagi, dia tumbuh lebih cepat sekarang daripada sebelumnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Anda akan melihat perbedaan yang jelas pada Geralt bahkan setelah hanya beberapa hari tidak bertemu dengannya. Perubahan seperti itu bisa sangat drastis sehingga ada kemungkinan kamu bahkan tidak akan bisa mengetahui siapa dia sama sekali. Dengan mengingat hal itu, saya harap Anda sekarang mengerti apa yang selalu saya khawatirkan. Perkembangan kekuatannya yang cepat adalah peringatan yang jelas bahwa tindakan harus diambil. Tambah Iret, ekspresi serius di wajahnya. Mendengar itu, Yumi yang mulutnya menganga lebar beberapa saat dalam keadaan tercengang hanya bisa mengangguk setuju. Setelah diberikan semua pengetahuan ini, Yumi benar-benar merasa seperti pintu ke dunia baru-baru saja dibuka untuknya. Setelah keheningan singkat, dia kemudian bertanya, "Lalu, apa asal-usul keluarga kita, Nenek?" Selain itu, saya juga ingin tahu tentang master besar yang berhasil melarikan diri dari peradaban kuno yang hebat, kemana mereka akhirnya lari. Oh, mereka melarikan diri kemana-mana, sementara beberapa master besar itu tetap tinggal di bumi. Kebanyakan dari mereka memilih untuk melarikan diri ke suatu tempat yang dikenal sebagai Jaelatra sebagai gantinya. Lagi pula, ada cukup banyak roh suci di sana untuk menopang mereka secara relatif. Jaelatra, di mana itu? Mungkinkah itu bukan tempat di bumi? Tanya Yumi penasaran, sambil menggelengkan kepalanya. Iret kemudian menjawab, meskipun itu adalah tempat di bumi, itu terletak di celah sempit di planet ini. Sangat sedikit orang yang bisa masuk ke celah itu, dan begitu masuk, semakin sulit untuk pergi. Adapun awal dari sejarah besar keluarga kami, itu dimulai ketika salah satu nenek moyang kami secara tidak sengaja menemukan beberapa keajaiban yang tertinggal beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Itu juga sekitar saat mereka mewarisi sesuatu yang hebat, dan setelah diturunkan dari generasi ke generasi, keluarga Gunther akhirnya menjadi salah satu keluarga paling berpengaruh di dunia. Saya melihat, sepertinya aku mengerti semuanya sedikit lebih baik sekarang, jawab Yumi dengan anggukan. Merasa bahwa dia sekarang telah memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang situasinya. Saya senang mendengarnya. Nah, karena Anda sudah melihat gambaran yang lebih besar, saya yakin Anda tidak akan terus menghalangi saya untuk melakukan apapun di masa depan, kan? Lagi pula, karena semuanya sudah sampai pada titik ini, sebenarnya tidak ada jalan untuk kembali lagi. Bahkan jika kita secara hipotetis memilih untuk tidak berurusan dengan Geralt di masa depan, dia tetap tidak akan membiarkan keluarga kita pergi. Jika Anda belum menyadarinya, Gunther telah hidup melalui krisis sejak kami naik kapal. Dengan mengatakan itu, sekarang setelah Anda tahu bahwa kehidupan ratusan anggota keluarga Gunther yang tidak bersalah dipertaruhkan, saya harap Anda cukup masuk akal untuk tidak terus terpesona oleh cinta yang sia-sia dan sia-sia seperti itu, kata Iret, sedikit frustrasi dalam dirinya, suara. Sejujurnya, Nenek, dari apa yang kulihat, Geralt bukanlah orang yang kejam atau kejam sama sekali. Karena kita belum berselisih satu sama lain, mungkin masih ada cara untuk berdamai dengannya setelah kita berbagi semua yang kita ketahui. Hah, Anda salah besar di sana. Anda hampir tidak memahaminya sama sekali, terutama karena dia banyak berubah sejak terakhir kali Anda bertemu. Terlepas dari itu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang ini. Setelah meninggalkan ruangan ini, saya harap Anda akan patuh tetap di dalam manor kami. Tolong jangan membuatku harus mengkhawatirkanmu lebih dari yang seharusnya aku lakukan, jawab Iret sambil melambaikan tangannya, memberi isyarat agar cucunya meninggalkan ruangan. Meskipun Yumi jelas terlihat masih memiliki banyak hal untuk dikatakan, melihat betapa enggannya neneknya untuk terus berbicara, dia memilih untuk pergi untuk sementara. Saat pintu ruang rahasia tertutup, sebuah suara yang hampir halus tiba-tiba berkata, "Kau salah memberitahunya tentang urusan kita. Ini bisa dengan mudah menjadi penyebab kematian cucu perempuanmu yang berharga. Anda tahu betapa bodohnya wanita setelah jatuh cinta. Ada kemungkinan besar dia akan mengacaukan rencana kita karena dia sangat mencintainya. Saya mengenal cucu saya dengan baik,
dan saya hanya berusaha membantunya. Dia tidak pernah jatuh cinta sebelum ini. Itulah sebabnya aku menceritakan semuanya padanya sehingga dia akhirnya bisa mengerti betapa kuatnya Geralt sebenarnya. Jika saya memilih untuk tidak memberitahunya, maka gadis bodoh dan bodoh itu pasti akan melakukan sesuatu yang bodoh untuknya. Pada akhirnya menghancurkan semua rencana kami. Memberitahunya semua itu adalah caraku untuk menunjukkan seberapa besar jarak antara Geralt dan dirinya sendiri. Semoga itu akan membuatnya akhirnya menyerah padanya. Adapun kamu, kaulah yang membuat kami terjerat dalam situasi ini sejak awal. Jika kamu tidak memenuhi janjimu kepada keluarga kita pada akhirnya, maka aku tidak akan pernah melepaskanmu. Bahkan setelah aku mati dan berubah menjadi hantu. Jangan khawatir, selama Anda membantu saya menangkap Geralt, saya pasti akan mendapatkan kemampuan untuk bola-balik antara bumi dan Jaelatra. Dengan itu, aku pasti bisa mengubah keluargamu menjadi kekuatan paling kuat di sana tanpa masalah. Selain itu, Anda sudah tahu tentang latar belakang saya, bukan? Hahaha, memikirkan bahwa Geralt secara tidak sengaja akan melepaskanku saat itu. Ini pasti hadiah Tuhan bagiku karena tetap terkunci selama ribuan tahun. Berbalik, Iret melihat potongan batu giok yang sebelumnya diletakkan tegak di dekat tempat dupa saat cahaya hitam memancar darinya. Tidak lama kemudian, cahaya hitam mulai berputar sejenak di udara sebelum akhirnya membentuk siluet humanoid seperti hantu. Setelah diperiksa lebih dekat, hantu itu tampak seperti seorang pria muda yang memiliki hidung bengkok, dan sepasang alis miring ke atas yang terletak di atas mata yang kadang-kadang berkilat jahat. Siapa yang menyangka kalau humanoid seperti hantu ini yang seharusnya sudah ada selama puluhan ribu tahun masih mempertahankan penampilan seorang pemuda. Aku akan jujur dan memberitahumu bahwa aku sudah menyesal setuju untuk berkolaborasi denganmu sejak awal, Portal King of Judgment. Kemudian lagi, aku tidak pernah memutuskan untuk bekerja sama dengan grupmu dan terjerat dalam semua ini. Sejujurnya, aku punya perasaan bahwa keputusan itu akan berakhir menjadi penyebab kehancuran keluarga kami. Lagi pula, seperti yang kukatakan pada Yumi, Geralt menjadi terlalu menakutkan terlalu cepat hanya karena kemajuannya yang cepat. Kata Iret, serangkaian emosi rumit yang saat ini tercermin di matanya. Meskipun aku mempertaruhkan begitu banyak, kamu dari semua orang harus tahu bahwa situasinya jauh berbeda untukmu, Portal Raja Penghakiman. Lagi pula, Anda saat ini hanya ada sebagai pikiran jiwa. Dan itu berarti bahwa Anda dapat dengan mudah menggunakan pikiran jiwa untuk mengendalikan beberapa orang pada saat yang sama. Tidak seperti boneka pribadi Anda. Saya sendiri, adalah salah satu boneka Anda. Bagaimanapun, bahkan jika semuanya gagal, Anda dapat terus eksis dan akhirnya menemukan cara lain untuk kembali ke Jaelatra untuk terus menjadi tuan muda seperti Anda. Namun, para Gunther hampir tidak mampu sepertimu dalam hal mundur. Sebenarnya, aku punya perasaan bahwa bahkan mati dengan seluruh tubuh kita utuh akan sulit ketika saatnya tiba. Apakah Anda bahkan memahami berapa banyak Gunther mempertaruhkan di sini? Tambah Iret, hahaha, Anda hanya terlalu memikirkan hal-hal. Aku punya firasat kamu hanya ketakutan ini karena aku memberitahumu terlalu banyak tentang identitas asli Geralt. Sejujurnya, Geralt jauh dari menakutkan saat ini. Lagi pula, di mataku, dia saat ini tidak lebih dari seekor semut. Apapun, saya percaya Anda tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali lagi. Bagaimanapun juga, Geralt sudah tahu siapa Anda. Dengan pemikiran itu, yang bisa kita lakukan sekarang adalah terus berjalan sesuai rencana. Selain itu, kamulah yang mendambakan umur panjang. Setelah mengetahui hal itu, saya hanya berjanji untuk membawa Anda dan keluarga Anda ke Jaelatra di mana Anda bahkan memiliki tempat sendiri di sana dengan imbalan membuat beberapa pengorbanan. Pikirkanlah, begitu Anda berada di sana, Anda akan dapat terus tetap hidup setidaknya selama 1000 tahun lagi. Bukankah itu saja sepadan dengan pengorbanan sebanyak apapun? Tambah Portal Raja Penghakiman sambil tertawa. Sejujurnya itu satu-satunya alasan kenapa aku belum mundur sampai saat ini. Jangan khawatir, karena saya sudah memutuskan bahwa saya secara pribadi akan maju dan menangkapnya ketika saya perlu melakukannya. Balas Iret, suaranya sekarang dingin dan suram. Saya senang mendengarnya. Anda tahu, itu adalah reinkarnasi ke-8 roh primordial Hercules saat Jaelatra masih dalam kekacauan. Untuk mendapatkan roh primordial Hercules, saya mencoba untuk menerobos celah dan datang jauh-jauh ke bumi. Sedikit yang saya tahu bahwa saya telah sangat meremehkan kekuatan celah. Setelah menyeberang, saya langsung disambar petir, dan seluruh keberadaan saya menjadi abu. Tidak hanya itu, pikiran jiwaku juga terjebak oleh orang lain. Sejak hari itu, aku berada jauh dari keluargaku.
Dengan pemikiran itu, jika ada yang merasa cemas, itu aku. Saya ingin Anda tahu bahwa saya telah menunggu ribuan tahun untuk kesempatan seperti ini. Yang mengatakan, bantuan Anda adalah kunci bagi saya untuk menyelesaikan apapun. Tapi apapun masalahnya, kamu tidak perlu terlalu khawatir karena semuanya masih terkendali. Jawab portal Raja Penghakiman. Sangat baik, aku berharap hari di mana kita akhirnya akan berhasil bersama akan tiba secepat mungkin. Kata Iret dengan anggukan. ... Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan mampu menghadapinya? Aku sudah memberitahumu berkali-kali untuk menghargai hidupmu karena kamu belum sepenuhnya menghilang. Bahkan setelah semua yang telah kamu lakukan. Tolong jangan terus memprovokasi dia. Kamu bukan tandingannya. Selain itu, konspirasimu adalah ditakdirkan untuk gagal. Kata suara yang terdengar sangat menyenangkan yang secara bersamaan terdengar seperti Oriole tiba-tiba. Tidak hanya menyegarkan untuk didengarkan, tetapi juga memberikan perasaan nyaman bagi siapa saja yang mendengarnya. Seolah-olah sedang dibelai oleh angin musim semi yang menenangkan. Setelah itu, Iret menoleh untuk melihat wanita berbaju putih yang baru saja bangkit dari peti mati abadi. Secantik peri. Bahkan portal Raja Penghakiman mendapati dirinya linglung sesaat sebelum akhirnya berteriak. Jadi akhirnya kamu mau menunjukkan dirimu. Jangan terlalu bersemangat. Aku hanya keluar untuk memperingatkan kalian berdua. Dari apa yang saya lihat, alasan mengapa Anda berdua tidak memiliki dendam dan keluhan adalah karena Anda hanya termotivasi oleh keserakahan. Ini adalah konflikmu dan satu-satunya cara untuk mengakhirinya adalah dengan tragedi. Kata wanita berbaju putih dengan bibir merahnya yang indah sambil mendesah. Persetan denganmu dan bencanamu. Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa kita berdua tidak akan bisa berurusan dengan Geralt? Dia hanya satu orang. Sejujurnya, tidakkah Anda pikir Anda terlalu meremehkan saya? Aku adalah portal Raja Penghakiman. Saya meyakinkan Anda bahwa itu tidak akan lama sebelum orang ini yang mendapatkan kekaguman abadi Anda akhirnya berlutut di depan saya. Memohon saya untuk mengampuni nyawanya dan membiarkan dia kembali menjadi tuan muda seperti dirinya. Hahaha, geram Raja Portal Penghakiman. Tanda-tanda kemarahan dan kecemburuan tercermin di matanya. Sama seperti wanita berbaju putih yang selalu dipenuhi dengan kekaguman pada dewa. Portal Raja Penghakiman sendiri telah mencintai wanita berbaju putih itu selama ini. Meskipun begitu, dia sangat sadar bahwa dia hanya memiliki dewa di dalam hatinya. Dewa adalah satu-satunya miliknya, dan hal yang sama berlaku sebaliknya. Seolah-olah bagi wanita berbaju putih, tidak ada pria lain di planet ini yang sebanding dengannya. Mengetahui hal itu, portal Raja Penghakiman hanya bisa terus membara dengan cemburu. Sambil menggertakkan giginya, dia kemudian menambahkan, bagaimanapun, begitu aku mendapatkan roh primordial Hercules, aku akan menjadi tuannya. Ketika saat itu tiba, saya pasti akan membuat Anda merasa kagum dengan saya. Dan pada saat itu, Anda akhirnya akan diyakinkan untuk menjadi wanita saya. Jangan khawatir, karena aku akan menjadikanmu wanita top di dunia. Setelah mendengar itu, wanita berbaju putih hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Menyaksikan sosoknya perlahan memudar saat dia kembali ke peti mati abadi. Raja Penghakiman yang sekarang sedang marah besar meraung. Apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Saya pikir dia membuat dirinya sangat jelas. Cukup jujur, kata Iret yang telah menonton seluruh adegan bermain dengan tangan di belakang punggungnya. Bagaimana apanya? Kamu tahu apa maksudku? Bagaimana mungkin seorang wanita yang sudah bersama elang jatuh cinta pada belalang belaka? Jawab Iret tanpa memikirkan kata-katanya. Apa yang baru saja kau katakan padaku? Anda beasteris bintang, geram Raja Portal Penghakiman. Wajahnya memerah karena marah. Hanya pada saat itulah Iret menyadari bahwa dia seharusnya tidak mengungkapkan pikirannya kepadanya. Mengetahui betapa dia telah mengacaukannya, wanita tua itu segera meminta maaf. Aku seharusnya menjaga lidahku. Portal Raja Penghakiman. Tolong maafkan saya. Cepat dan selesaikan urusanmu. Bagaimanapun juga, aku sudah menyegelnya dengan metode formasi. Saya akan memiliki kesaksiannya dengan matanya sendiri bahwa saya akan berhasil mencapai semua yang saya katakan sebelumnya. Mendeklarasikan portal Raja Penghakiman sebelum berubah kembali menjadi cahaya hitam dan kembali menjadi batu giok. Sementara itu, Geralt saat ini memiliki Rosie bersamanya, serta Seth dan Suri. Setelah berhasil menyembuhkan Ibu Rosie, Geralt membawa mereka semua ke rumah Seth dan Suri. Sementara Suri sendiri saat ini berada di dalam ruangan. Geralt, Rosie, dan Seth sedang mengobrol di halaman. Dari apa yang Leo katakan pada Geralt, dia harus menunggu setidaknya sampai tengah malam untuk melakukan teknik pembangkitan.
Dengan betapa lancarnya segalanya, Geralt sejujurnya tidak terlalu cemas. Itulah sebabnya dia masih menemukan waktu untuk mengobrol dengan keduanya. Tiba-tiba teringat gua ular tempat Seth mendapatkan kekuatan gaibnya. Geralt bertanya, "Omong-omong, Seth, Anda memberitahu saya bahwa gua ular itu ada di suatu tempat di atas gunung terdekat. Apakah Anda ingat lokasi tepatnya?" Tampaknya ada sedikit informasi yang telah direkam di dalam gua ular, dan kebetulan semua informasi itu relevan dengan Geralt. Interaksinya dengan Gunther telah membuatnya sadar bahwa jika dia terus mencari Mila dan paman keduanya tanpa tujuan, itu sama saja dengan menggali kuburnya sendiri. Dengan itu, dia sampai pada kesimpulan bahwa dia perlu mulai mencari tahu lebih banyak tentang dunia untuk lebih memahami bagaimana dunia bekerja. Bagaimanapun, dia pada akhirnya harus menjadi bagian dari jalan ini di masa depan. Tapi tentu saja aku ingat, saya pernah ke sana beberapa kali sebelumnya. Dan sejujurnya belum terlalu lama sejak saya terakhir pergi ke sana. Saya bisa membawa Anda ke sana sekarang jika Anda menginginkannya, saudara. Jawab Seth dengan anggukan. Tunggu dulu. Gua ular. Gua ular apa? Bawa aku bersamamu. Aku ingin melihatnya juga, kata Rosie yang selama ini berdiri di sampingnya dengan wajah bingung tapi penasaran. Saat mereka terus membicarakannya untuk beberapa saat masih di halaman, suara meja yang dibolak-balik dan mangkuk pecah tiba-tiba terdengar dari dalam rumah. Setelah mendengar teriakan Suri segera setelah itu, Seth langsung terkejut saat dia berkata, "Hah, apa yang sedang terjadi?" Bergegas ke pintu, Seth kedua membukanya. Dia langsung disambut oleh ujung pistol yang diarahkan ke dahinya. Setelah pulih dari keterkejutannya, dia perlahan mundur ketika beberapa penjaga berpakaian jas dengan cepat mulai keluar dari rumah bersama dengan Suri serta kakek Seth. Keduanya ditodong dengan senjata. "Tidak ada yang bergerak atau aku akan menembak," teriak seorang pria parubaya yang tampaknya adalah pemimpin kelompok itu saat lebih dari selusin pengawal bersenjata bergegas keluar dari gudang kayu di belakang rumah. Saat ini, setiap orang yang bukan penjaga setidaknya memiliki beberapa senjata yang diarahkan ke mereka, meskipun Geralt adalah yang paling banyak menjadi sasaran. Setelah itu, pria parubaya itu dengan bersemangat berkata, "Bagi Anda untuk memprediksi bahwa Geralt akan ada di sini, Anda benar-benar memiliki pandangan ke depan yang luar biasa. Nona muda tertua. Kami benar-benar membuat pencapaian besar kali ini." Pada saat itu, seorang wanita dan pria muda yang terlihat agak tampan berjalan keluar dan berdiri berdampingan, tersenyum dingin saat melihat pemandangan di depan mereka. Kehormatan dari kesuksesan ini benar-benar jatuh ke tangan Fernando di sini. Lagi pula, dia langsung bisa menebak siapa yang bertanggung jawab atas kematian semua pengawal keluarga Sime itu. Setelah itu, kami datang jauh-jauh ke sini untuk menyiapkan penyergapan untuk Geralt. Untuk berpikir bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Hahaha, aku akan melaporkan ini ke Gunther sekarang juga. Kami pasti akan mendapat banyak pujian atas pencapaian kami kali ini. Ejek wanita itu. Jika tidak cukup jelas pada titik ini, wanita yang dimaksud adalah Matilda dari keluarga Sime. Seperti yang dinyatakan oleh Matilda, pemuda itu, di sisi lain, tidak lain adalah Fernando, Kapten Asosiasi Seni Bela Diri yang telah menghadiri perjamuan bersama dengan Aiden dan banyak lainnya dan dikalahkan secara terbuka oleh Geralt di perjamuan tersebut malam lainnya. Dari kelihatannya, sepertinya mereka tidak menyerah untuk mencari Geralt sejak malam itu. Untungnya bagi keduanya, tidak lama kemudian mereka mendengar tentang kematian tragis beberapa bawahan keluarga Sime. Menjadi bagian dari keluarga Sime, wajar saja jika Matilda menyelidiki masalah ini. Adapun Fernando yang sedang memulihkan diri di Sime Manor, dia hanya pergi bersama Matilda untuk menyelidiki kasus itu. Setelah menyadari bahwa hanya seorang Master Top yang bisa membunuh begitu banyak pengawal mereka dengan begitu dahsyat, Fernando segera menyadari bahwa selain Gunther, tidak ada orang lain selain Geralt yang mungkin memiliki kekuatan seperti itu di Carton City. Sementara dia awalnya sedikit ragu tentang kesimpulannya, dia masih terus menggali petunjuk dan akhirnya berakhir di rumah Seth. Semua itu mengarah pada situasi saat ini. Untuk kegembiraannya, asumsinya benar. Geralt benar-benar ada di sini. Dari situ, Fernando dapat memastikan bahwa dialah yang benar-benar bertanggung jawab atas pembunuhan semua pengawal keluarga Sime itu. "Kau menyanjungku, Matilda. Jika ada yang harus dipuji, itu seharusnya Anda. Lagi pula, setelah mendengar proposal saya, pemikiran cepat Anda yang mendorong kami untuk mengatur penyergapan ini sejak awal. Tanpamu, kami tidak akan bisa menangkap Geralt dengan mudah," jawab Fernando, senyum kecut di wajahnya. Setelah itu, dia memelototi Geralt yang telah menyebabkan citranya merosot malam itu sebelum berkata, "Aku yakin kamu tidak pernah mengharapkan ini, kan?"
Untuk berpikir bahwa terlepas dari kekuatanmu yang luar biasa, kamu masih akan jatuh tepat ke tangan kami. Ingatlah bahwa lusinan pria bersenjata menodongkan senjata mereka pada Anda sekarang. Jadi sebaiknya Anda bersikap terbaik dan mematuhi apapun yang kami katakan. Jika tidak, Anda sebaiknya tidak menyalahkan kami. Karena membunuh Anda di tempat. Omong-omong, saya sarankan Anda tidak melaporkan apapun ke Gunther untuk saat ini, Matilda. Lagi pula, hanya dari betapa cemasnya mereka untuk menemukan Geralt sendirian, Anda dapat mengetahui betapa pentingnya dia bagi mereka. Dengan mengingat hal itu, jika dia dijemput oleh bawahan keluarga Gunther, ada kemungkinan besar bahwa kita tidak akan mendapatkan apapun terlepas dari semua upaya kita. Sejujurnya, saya percaya bahwa akan lebih bijaksana bagi kita untuk bertemu langsung dengan kepala keluarga Gunther untuk menawar Geralt dengan mereka. Jika semuanya berjalan lancar, kami bahkan bisa meminta para Gunther mengajari kami beberapa teknik rahasia mereka. Jika itu benar-benar terjadi, maka kekuatanku pasti akan meningkat pesat di penghujung hari. Tak seorang pun di asosiasi seni bela diri akan pernah mendekati menyaingi saya lagi. Tambah Fernando, matanya dipenuhi harapan untuk masa depan yang memungkinkan. Kau benar sekali, Fernando. Jika kita beruntung, Simes bisa mendapatkan beberapa aset keluarga Gunther. Siapa tahu, Simes bisa menjadi keluarga terkuat dan paling berpengaruh karena itu. Kami benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu. Ide yang luar biasa, Fernando. Kekagumanku padamu sekarang tidak terbatas. Jawab Matilda sambil tertawa gembira. Apakah kalian berdua sudah selesai mengobrol? Meskipun Anda telah mengatakan semua itu, Anda tidak benar-benar menangkap saya atau apapun. Anda juga tidak memberitahu para Gunther tentang kehadiran saya. Juga, apakah Anda benar-benar mencoba mengancam saya dengan semua mainan itu? Kata Geralt sambil melirik dingin ke semua pria yang membidiknya. Dari sudut pandang Geralt, para penjaga itu mirip dengan anak-anak yang menodongkan pistol mainan ke arahnya. Dengan mengingat hal itu, Geralt benar-benar ingin menertawakan upaya mereka untuk menangkapnya. Membual bahkan ketika Anda akan mati. Betapa tak tahu malu. Saya harap Anda menyadari bahwa saya hanya kalah hari itu karena saya ceroboh. Bagaimanapun, dari saat saya kalah, saya tahu bahwa saya tidak akan pernah bisa melupakan betapa memalukan saat itu selama sisa hidup saya. Mengetahui itu, aku bersumpah bahwa aku akan membunuhmu cepat atau lambat untuk merebut kembali kemuliaanku. Dan sekarang, kamu akhirnya dalam genggamanku. Kata Fernando sebelum terbatuk-batuk. Dari situ, itu adalah tanda yang jelas bahwa luka-lukanya yang telah ditimpakan Geralt padanya saat itu bahkan belum sembuh dengan benar. Dia benar, kita perlu menyelesaikan kebencian di antara kita, sekali dan untuk semua. Aku pasti tidak akan melepaskanmu semudah itu kali ini. Ejek Matilda sebelum tertawa jahat. Namun, sebagai tanggapan, Geralt hanya menggelengkan kepalanya sebelum berkata, sayang sekali. Sambil menyipitkan matanya, Fernando kemudian bertanya, apa maksudmu dengan itu? Dan mengapa Anda menggelengkan kepala? Meskipun saya sangat menyadari bahwa bagi Anda, saya hanyalah seseorang yang bukan siapa-siapa yang telah Anda kalahkan yang saat ini menggunakan taktik kotor yang semakin menurunkan rasa hormat Anda terhadap saya. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa bukan hanya saya berbakat dalam seni bela diri, tetapi saya sudah menjadi jenius pada usia 6 tahun. Bisakah Anda bayangkan itu? Bahkan pada usia itu, kecerdasan saya telah melampaui mayoritas orang biasa. Dengan pemikiran itu, kamu akhirnya akan dikalahkan olehku. Bahkan jika aku tidak menggunakan taktik ini. Aku ingin kau tahu bahwa aku punya ratusan cara untuk membunuhmu. Oh, Anda seorang jenius sejak usia 6 tahun. Warna saya terkejut, dan di sini saya berpikir bahwa Anda sebodoh batu. Jawab Geralt sambil tertawa. Setelah mendengar itu, Fernando langsung mulai marah. Dan dia sangat tergoda untuk berjalan ke arah Geralt dan memberinya beberapa tamparan keras, hanya untuk memberinya pelajaran. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, Geralt kemudian menambahkan, dengar, aku akan melupakan semua ini dan membiarkanmu hidup jika kamu melepaskan teman-temanku dan anggota keluarga mereka. Lagi pula, saya tidak benar-benar berpikir ada kebencian yang mendalam di antara kami sejak awal. Asal tahu saja, aku bersumpah hanya akan membunuh mereka yang menyakiti teman-temanku. Dengan mengingat hal itu, karena Anda belum melakukan apapun pada mereka, saya masih bersedia untuk mengampuni Anda. Juga, seperti yang Anda katakan, saya tidak dapat menyangkal bahwa Anda berbakat, dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa jika Anda melatih diri Anda dengan benar di masa depan, Anda pasti akan memiliki prospek yang baik di bidang seni bela diri. Adapun Nona Shime,
Anda tidak diragukan lagi sulit diatur dan sangat menjengkelkan. Ada baiknya Anda belajar menjadi sedikit lebih baik dan lebih bijaksana untuk mendapatkan mertua yang baik di masa depan. Bagaimanapun, apa yang saya katakan adalah bahwa Anda tidak hanya tidak harus mati di sini, tetapi Anda juga tidak harus mati untuk Gunther. Tambah Geralt sambil menghela napas. Saat kalimatnya berakhir, beberapa pengawal langsung mulai tertawa terbahak-bahak. Haha, apakah orang ini sudah gila? Saya tahu, meskipun ada begitu banyak senjata yang ditujukan padanya sekarang yang dapat dengan mudah meledakkan otaknya untuk berpikir bahwa dia masih cukup berani untuk mempertimbangkan untuk melepaskan kita. Ketika para penjaga terus tertawa terbahak-bahak sambil memandang Geralt seolah-olah dia orang gila, Fernando sendiri mulai tertawa sebelum berkata, "Dan di sini saya pikir Anda adalah orang yang cerdas, Geralt. Untuk berpikir bahwa terlepas dari keterampilan seni bela diri Anda yang luar biasa, Anda hanyalah seorang idiot. Perhatikan baik-baik, lama-lama di sekitar Anda sudah di bawah kendali saya dengan begitu banyak bawahan saya mengarahkan senjata mereka pada Anda. Apa kau benar-benar sudah gila? Juga, kau bilang kau hanya akan membunuh mereka yang berani menyakiti temanmu, kan?" Setelah itu, Fernando mengambil belati dari ikat pinggangnya, dan dengan tebasan cepat, dia meninggalkan bekas luka di wajah Suri. Tertawa saat melihat Suri yang kini darahnya perlahan menetes di pipinya berteriak, Fernando kemudian menggelengkan kepalanya sebelum berbalik untuk melihat Geralt lagi sebelum berkata dengan senyum di wajahnya, "Hah? Apakah ini dianggap cedera? Apakah Anda ingin membunuh saya sekarang? Atau mungkin saya harus melangkah lebih jauh? Ayo, bunuh aku." Betapa bodohnya. Aku sudah memberimu 2 kesempatan. Tahu, meski begitu, kamu masih sangat ingin berjalan di jalan ini. Omong-omong, sejujurnya aku sedikit ragu pada awalnya apakah kalian berdua benar-benar berpikir bahwa senjata ini cukup untuk menghadapiku. Ternyata, Anda benar-benar berpikir bahwa itulah masalahnya. Kebodohanmu benar-benar tidak ada habisnya, jawab Geralt sebelum mengangkat tangan dan melambaikannya. Setelah itu, keributan terdengar saat lebih dari 20 senjata terbang ke langit bersamaan. Terlalu terpana untuk menyadari bagaimana semua ini terjadi. Semua orang terus menatap dengan mata terbelalak saat senjata mulai jatuh ke tanah lagi. Seolah-olah itu belum cukup mengejutkan. Semua orang akhirnya menyadari bahwa setelah mengenai tanah, senjata telah mengatur ulang diri mereka sendiri untuk membentuk nomor 4. Apa? Setelah menyaksikan adegan itu yang terjadi dalam sekejap mata semua orang sekarang lumpuh karena terkejut. Bahkan senyum di wajah Fernando memudar. Bagaimana? Apakah semua ini mungkin? Gumam Fernando yang terperangah. Aku sudah memberitahumu bahwa senjata-senjata itu hanyalah mainan bagiku. Adapun penjaga Anda, mereka hanya memiliki kehadiran sebanyak boneka kain. Anda benar-benar seharusnya tidak bertindak gegabah. Anda tahu, menyakiti temanku. Kamu benar-benar mencari kematian, bukan? Jawab Geralt dengan senyum halus. Aku tidak percaya bahwa kamu sehebat itu. Pria, ayo bunuh dia bersama. Perintah Fernando sambil menggertakkan giginya dengan kesal. Kami seumuran, bagaimana dia bisa jauh lebih kuat dariku? Pada saat itu, semua penjaga sudah sangat menyadari betapa berbahayanya situasi mereka saat ini. Apa yang mereka rasakan saat ini mirip dengan mereka yang jatuh ke dalam gua yang dingin tanpa jalan keluar. Dengan rasa dingin yang menyiksa di punggung mereka, para penjaga tahu bahwa kematian bisa menyambut mereka kapan saja. Namun, mereka tidak mau pergi begitu saja seperti ini. Ingin hidup untuk melihat hari lain. Keinginan besar mereka untuk bertahan hidup memungkinkan para penjaga untuk mengubah ketakutan mereka menjadi niat membunuh yang besar. Saat mereka dengan cepat menghunus belati mereka sebelum bergegas menuju Geralt berniat untuk menikamnya, Geralt hanya melambaikan tangannya sambil berteriak, "Sampah!" Setelah itu, lebih dari 10 orang mendapati diri mereka muntah darah saat mereka terbang mundur. Geralt telah memukul mereka dengan ki esensial. Dan sementara itu dengan cepat menangani para penjaga yang masih terbang mundur itu juga menyebabkan lantai halaman benar-benar hancur. Meskipun sekitar 10 penjaga lainnya tetap berdiri, mereka semua sekarang benar-benar lumpuh karena ketakutan. Beberapa detik kemudian, dentang terdengar ketika pria parubaya dari sebelumnya yang bertindak sebagai pemimpin pengawal menjatuhkan belatinya sebelum berteriak, "Bos!" Segera setelah itu, anak buahnya yang lain dengan cepat menjatuhkan belati mereka ke tanah juga. Geralt, bagaimanapun, tidak memberi mereka tanggapan, hanya memilih untuk meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Memahami apa yang dimaksud Geralt, pemimpin kelompok itu langsung menelan ludah sebelum memerintahkan, "Mundur. Semuanya, mundur." Dia sudah merasakan niat membunuh Geralt, dan meskipun dia pernah berada dalam beberapa situasi hidup atau mati sebelumnya,
Dia belum pernah merasakan pertanda kematian dengan begitu jelas sebelumnya. Meskipun jelas bahwa Geralt belum menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya, pemimpin itu tidak akan tinggal diam untuk mengetahui sejauh mana kekuatannya. Lagi pula, senjata mereka sudah tidak berguna melawannya, apalagi belati mereka. Sesuai dengan kata-katanya, itu benar-benar tidak lebih dari boneka kain baginya. Mendengar perintah pemimpin mereka, orang-orang itu langsung berlari ke samping. Melihat itu, Geralt tersenyum halus sebelum berkata, tampaknya kamu lebih pintar dari dua idiot ini. Karena kamu cukup bijak untuk mundur, kamu bisa pergi dengan nyawamu utuh. Terima kasih, bos. Pria, kembali, mengumumkan pria parubaya itu sambil membungkuk dalam-dalam sebelum memimpin bawahannya menjauh dari tempat kejadian. Menyaksikan anak buah mereka pergi, Fernando dan Matilda sekarang benar-benar tercengang. Gemetar ketakutan, Matilda menoleh untuk melihat Fernando sebelum bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang, Fernando? Dengan cepat memulihkan akalnya, Fernando segera meletakkan belatinya di dekat leher Suri sebelum berteriak, kamu sebaiknya jangan maju selangkah lagi, Geralt. Jika Anda melakukannya, saya akan membunuhnya. Anda tahu seberapa mampu saya dalam hal seni bela diri. Dia hanya berjarak satu tebasan dari kematian. Kau dengar? Percaya diri lagi, dan di sini saya sedang mempertimbangkan untuk terakhir kalinya apakah saya akan mengizinkan Anda untuk melarikan diri. Sayangnya, kesempatan itu tidak lagi tersedia karena Anda masih cukup bodoh untuk mengancam saya. Anda akan mengalami kematian yang sangat mengerikan, jawab Geralt sambil maju selangkah. Kamu, balas Fernando, kehilangan kata-kata. Apakah dia benar-benar baru saja membuang satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri? Jangan memberikan nasihat di belakang. Bagaimanapun juga, aku tahu kau adalah orang yang setia. Dengan pemikiran itu, kenapa kita tidak menyelesaikannya dengan cara ini? Saya membiarkan wanita ini pergi, dan Anda akan melepaskan saya. Apa yang kamu katakan tentang itu? Saran Fernando dengan gugup. Jadi sekarang kau memohon padaku untuk melepaskanmu. Saya khawatir Anda semua kehabisan peluang, jawab Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Dalam sekejap mata, dia kemudian menjentikkan jarinya ke arah Fernando. Sebuah cahaya segera keluar dan setelah mengenai telapak tangan Fernando langsung memutilasinya. Benar-benar terkejut ketika dia melihat tangannya jatuh ke tanah. Fernando yang kesakitan mendapati dirinya berteriak, "Kakao! Bagaimana kamu begitu kuat? Kamu iblis!" Sekarang dipenuhi dengan penyesalan yang sangat besar. Fernando mendapati dirinya berpikir, bagaimana jika apa yang dikatakan Geralt benar? Bahwa jika saya tidak datang hari ini untuk menimbulkan masalah, saya akhirnya bisa membuat kemajuan yang baik dalam seni bela diri saya dan bahkan mungkin menjadi presiden asosiasi seni bela diri. Lagi pula, bahkan dia mengakui bakatku. Namun, sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Saya benar-benar telah menyinggung seseorang yang saya tidak mampu. Meskipun dia mengakui kekalahan totalnya, Fernando tidak akan menyerah begitu saja tanpa perjuangan. Dengan itu, dia memegang tangannya yang masih berdarah saat dia bergegas ke dinding, berharap untuk melompatinya dan melarikan diri. Seperti yang dikatakan Geralt, Fernando sekarang hampir mati. Geralt kedua mengarahkan jarinya ke arahnya. Fernando langsung memuntahkan darah sebelum jatuh tak bernyawa ke tanah. Matilda sendiri sudah berteriak ketakutan saat dia menjambak rambutnya. Berlutut di depan Geralt, dia langsung mulai memohon, tolong selamatkan hidupku. Saya bersumpah tidak ada yang saya lakukan dengan sengaja. Tolong jangan bunuh aku. Anda sudah diberi cukup kesempatan. Sekarang berhenti, jawab Geralt sambil mengarahkan jarinya ke arahnya juga. Mengirim pisau berlubang menebas leher wanita yang hancur itu. Jatuh ke tanah. Hanya sedetik kemudian ketika Matilda menghembuskan napas terakhirnya. Setelah menyaksikan semua yang telah terjadi, Rosie mendapati dirinya menggigil saat dia berkata, betapa menakutkannya, memikirkan bahwa kamu mampu membunuh begitu banyak orang dalam waktu sesingkat itu. Aku hanya membunuh mereka yang pantas mati, jawab Geralt santai. Pada saat itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik ke belakang. Kelopak matanya sedikit berkedut. Dia lalu berkata, Seth, Suri, bawa Tuan Tua dan Nona Slow ke rumah dulu. Ada sesuatu yang harus saya tangani saat ini. Ingat, jangan keluar tidak peduli suara apa yang kamu dengar. Sebelum ada yang bisa mempertanyakan niatnya, Geralt sudah berbalik dan melompat keluar halaman. Berlari sampai ke tepi sungai di desa, Geralt akhirnya menemukan lebih dari 10 mayat tergeletak di tanah. Itu adalah tubuh orang-orang yang sebelumnya dia izinkan untuk pergi. Mengambil napas dalam-dalam, Geralt kemudian berteriak, aku sudah menunggumu, ungkapkan dirimu.
Meskipun kita hanya berpisah untuk waktu yang singkat, kamu telah membuat kemajuan pesat dalam kekuatanmu. Itu saja hanya berfungsi untuk membuktikan lebih lanjut bahwa kamu benar-benar pria itu. Anda tahu, dari seberapa banyak Anda berbohong kepada saya di masa lalu. Saya sering mendapati diri saya bertanya-tanya apakah Anda benar-benar bukan orang yang pernah saya cintai. Namun, Anda tidak hanya menguasai letusan petir sekarang, tetapi perilaku dan tindakan Anda mirip diri masa lalu Anda lebih banyak, dan lebih banyak lagi. Dengan mengingat hal itu, katakan padaku, apakah kamu akhirnya mau mengakui siapa dirimu sebenarnya? Saat angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya, Geralt berbalik untuk melihat wanita yang akhirnya memilih untuk menunjukkan dirinya. Mengalir dengan aura misterius, wanita yang menatap Geralt sambil tersenyum menggoda tentu saja, tidak lain adalah Kuina. Dan di sini saya pikir Anda telah hilang. Lagi pula, bahkan setelah begitu banyak yang terjadi, kamu tidak pernah muncul. Jawab Geralt sambil menatapnya, kau masih belum menjawab pertanyaanku. Apakah Anda akhirnya siap untuk mengakui bahwa Anda adalah dia sekarang? Kata Kuina, ekspresi penuh harap di wajahnya saat dia berjalan ke arahnya. Sedikit menyipitkan matanya, Geralt kemudian menjawab, sejujurnya, aku juga belum tahu. Namun, apa yang saya tahu adalah bahwa dewa tidak akan pernah jatuh cinta dengan Anda, baik di kehidupan sebelumnya atau sekarang. Dari apa yang saya tahu, dia hanya mencintai wanita berbaju putih. Kau, apa yang baru saja kau katakan? Tanya Kuina. Ekspresinya dipenuhi amarah. Kamu seharusnya tahu betul apa yang aku bicarakan. Kamu, jangan sombong hanya karena Anda telah mempelajari letusan guntur. Anda jauh dari mampu mengalahkan saya. Asal tahu saja, aku datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menangkap dan membawamu kembali bersamaku. Lagi pula, kamu pasti berada di tangan yang jauh lebih baik denganku dibandingkan dengan situasi di mana kamu ditangkap oleh kekuatan lain seperti portal Raja Penghakiman. Cemberut Kuina yang sekarang sangat marah sehingga dia bahkan tidak ingin berbicara dengannya lagi. Mengetahui bahwa berbicara tidak akan membawanya kemana-mana, Kuina hanya mengulurkan tangannya untuk menyerangnya. Sebagai tanggapan, Geralt memanipulasi Ki Essential Thunder-nya untuk melakukan serangan balik. Saat kedua kekuatan bertabrakan, suara ledakan terdengar. Tidak hanya volume suara yang besar menyebabkan beberapa pohon yang tampak kokoh di dekatnya patah menjadi dua, tetapi bahkan tanah mulai retak, mengirimkan debu beterbangan kemana-mana. Saat Geralt mendapati dirinya mundur 10 langkah, Kuina sendiri mundur 3 langkah. Itu adalah letusan guntur yang kuat. Untuk berpikir bahwa Ki Essentialmu telah mencapai tahap seperti itu. Seandainya saya beberapa hari kemudian dalam upaya saya untuk menangkap kembali Anda, saya pasti akan kalah. Kata Kuina dengan ekspresi terkejut di wajahnya saat dia memandang Geralt, bertanya-tanya bagaimana dia membuat kemajuan besar dalam waktu sesingkat itu. Saat itu, Geralt hampir tidak bisa menahan satu pukulan pun dariku. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia tidak lebih dari boneka bagiku hanya beberapa hari yang lalu. Meski begitu, untuk berpikir bahwa dia menjadi orang yang luar biasa dalam ketidakhadirannya yang singkat. Aku benci mengakuinya, tetapi pada kekuatannya saat ini, dia tidak terlalu jauh dari kemampuanku. Tidak heran dia begitu percaya diri. Kuina berpikir dalam hati, meskipun seharusnya tidak terlalu sulit bagiku untuk mengalahkannya dengan kekuatannya saat ini, menangkap dan mengendalikannya akan hampir mustahil sekarang. Lagi pula, dari apa yang bisa kukatakan, dia bisa dengan mudah menghindariku sekarang, dan juga sangat mudah. Menyaksikan Kuina terus merenungkan situasinya, Geralt hanya memelototinya sebelum berkata, meskipun aku tidak mampu membunuhmu saat ini, aku ingin kamu tahu bahwa menangkapku tidak akan mudah. Kau, apa yang kau katakan? Kamu ingin membunuhku? Jawab Kuina tidak percaya. Aku sudah mencintaimu selama puluhan ribu tahun. Katakan padaku, apakah ada wanita lain yang setia dan bersemangat sepertiku? Untuk berpikir bahwa kamu benar-benar berpikir untuk membunuhku. Kuina berpikir dalam hati sambil menggertakkan giginya karena kesal. Setelah beberapa saat, dia berbalik untuk melihat Geralt sebelum memberikan anggukan tegas dan berkata, memang, saya sangat sadar bahwa saya tidak akan dapat mengendalikan Anda semudah yang saya lakukan di masa lalu. Namun, saya harap Anda tidak lupa bahwa teman Anda, Jasmine, masih di tangan saya. Dengan pemikiran itu, bukan tidak mungkin bagiku untuk terus mengendalikanmu selama aku masih bisa memanipulasinya. Saya pikir Anda akan mengatakan itu, karena Anda akhirnya memutuskan untuk mengungkitnya. Silakan dan nyatakan kondisi Anda. Dia tidak ada hubungannya dengan semua ini. Jadi katakan padaku, apa yang harus aku lakukan agar kamu membebaskannya?
Geralt tidak lupa bahwa Jasmine masih di tangannya. Itulah alasan mengapa dia memilih untuk bertemu dengan Kuina sejak awal alih-alih menghindarinya setelah merasakan kehadirannya. Oh, kondisiku sangat sederhana. Menikah saja denganku dan aku akan melepaskannya. Selain itu, ini juga untuk kebaikan Anda sendiri. Lagi pula, meskipun kekuatanmu meningkat pesat, portal Raja Penghakiman masih jauh lebih kuat dari yang bisa kamu bayangkan. Sejujurnya, jika dia ingin berurusan denganmu secara langsung, kamu pasti akan mati. Jawab Kuina, suaranya penuh dengan kekhawatiran. Dari kelihatannya, sepertinya kekhawatirannya itu asli. Dia sepertinya tidak mencoba menakut-nakutiku sama sekali. Aku punya alasan untuk mempercayainya juga karena aku belum bisa merasakan kekuatan portal Raja Penghakiman untuk diriku sendiri. Karena dia adalah orang yang bahkan ditakuti Kuina, aku hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya dia. Geralt berpikir dalam hati. Jadi apa yang aku dengar adalah bahwa meskipun kamu pertama kali membentuk aliansi dengan portal penghakiman dan Gunther untuk menangkapku, kamu berpisah dengan mereka setelah mengetahui bahwa dua kekuatan lainnya ingin aku mati. Apakah deduksi saya benar? Tanya Geralt, ingin mengetahui cerita lengkapnya. Mengangguk, Kuina kemudian menjawab, benar. Pada awalnya, mereka telah memberitahu saya bahwa Anda akan datang ke kota kuno. Mendengar itu, kupikir aku bisa menangkapmu dengan mudah. Sungguh tidak terpikir olehku bahwa portal Raja Penghakiman akan sekuat itu. Dengan mengatakan itu, aku tidak bisa mengalahkannya. Siapa sebenarnya portal Raja Penghakiman? Dan mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Juga, kenapa dia begitu berniat membunuhku? Tanya Geralt. Pertanyaan-pertanyaan ini sejujurnya telah mengganggunya untuk sementara waktu. Yah, semua ini terkait denganmu. Tentu saja. Katakan padaku. Apakah kamu masih ingat bahwa ada peti mati lain di Istana Raja Lautan ketika kamu pertama kali melepaskanku? Jawab Kuina, tentu saja, peti mati itu diikat dengan rantai, dan sepertinya ada sosok yang diukir di atasnya. Saya juga ingat bahwa ketika Istana Raja Lautan runtuh, peti mati akhirnya dibuka juga. Setelah itu, cahaya hitam keluar darinya. Saat dia mengingat adegan itu di benaknya, dia tiba-tiba berhenti sejenak. Beberapa detik kemudian, ekspresi bingung terbentuk di wajahnya saat dia berkata, kamu tidak mungkin menyarankan bahwa cahaya hitam yang lolos sebenarnya adalah portal Raja Penghakiman, kan? Sayangnya, Anda benar, dalam hidup, ada sebab dan akibat. Saya yakin tidak pernah terpikir oleh Anda saat itu bahwa Anda tidak hanya akan gagal untuk mengambil wanita berbaju putih, tetapi Anda juga pada akhirnya akan melepaskan kami berdua. Menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, Kuina kemudian menambahkan, adapun mengapa dia berencana untuk menangkap dan membunuhmu, aku merasa itu terkait dengan dia yang ingin mendapatkan kesempatan untuk kembali ke Jaelatra. Lagi pula, dia sangat sadar bahwa kamu adalah reinkarnasi dari Sudon, Dewa Perang. Dengan mengingat hal itu, dia mungkin berpikir bahwa begitu dia membunuh dan memurnikanmu, dia akan membuat pertumbuhan kekuatannya begitu cepat sehingga dia akhirnya bisa kembali ke Jaelatra. Saya melihat, omong-omong, aku tahu kalian berdua berasal dari Jaelatra. Dengan pemikiran itu, aku berasumsi bahwa pernikahan bukanlah satu-satunya hal yang ada di pikiran kalian. Katakan padaku, apa gunanya aku untukmu? Tanya Geralt santai. Mendengar itu, mata Kuina berkilat menggoda saat dia tersenyum sebelum berkata, kamu semakin mirip dengannya sekarang. Bagaimanapun juga, ketenangan, kecerdasan, dan kebijaksanaannya semua terlihat dalam dirimu. Bagaimanapun juga, kamu benar. Aku punya alasan lain untuk ingin menikahimu. Lanjutkan. Yah, aku mencari persatuan di antara kita berdua. Anda tahu, dengan mengandalkan energi yang murni di tubuh Anda, saya akan bisa menjadi seperti dia dan mendapatkan kesempatan untuk berlatih letusan guntur juga. Setelah saya menguasainya, saya akan dapat melakukan perjalanan bola-bali antara bumi dan Jaelatra. Dengan kata lain, saya akan selangkah lebih dekat untuk mencapai impian saya melalui kelahiran kembali yang sebenarnya. Setelah mendengar itu, Geralt memperdalam suaranya saat dia menjawab, begitu. Dari apa yang aku pahami sekarang, kalian berdua ingin menerobos Jaelatra lagi. Jika itu masalahnya, negosiasi tidak sepenuhnya mustahil. Sebuah negosiasi, apa syaratmu? Yah, untuk saat ini, aku sarankan kita membentuk aliansi untuk mengalahkan portal Raja Penghakiman. Saya punya dua alasan untuk mendukungnya. Pertama, saya bisa mati di tangannya jika saya tidak mendapatkan bantuan yang cukup. Kedua, dari apa yang saya mengerti, dia mungkin tidak terlalu tertarik untuk membiarkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan, bukan?
Diusulkan Geralt, selama kita bersama, kamu adalah suamiku, dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu. Dengan pemikiran itu, saya secara alami setuju dengan aliansi, jawab Kuina dengan senyum halus saat dia perlahan mulai berjalan menuju Geralt. Pada saat itu, keduanya tiba-tiba mendengar seorang pria berteriak, "Dasar betej! Jangan berani-beraninya kau menyakiti saudaraku." Setelah itu, keduanya berbalik untuk melihat siapa yang berteriak. Ternyata, itu adalah Seth, dan dia saat ini bergegas ke arah mereka dengan golok di masing-masing tangan. "Kamu memanggilku apa?" geram Kuina dengan marah saat dia mengangkat tangannya, sepenuhnya siap untuk memberi pelajaran pada Seth. Menjadi wanita cantik, Kuina terbiasa disanjung. Sekarang seseorang benar-benar cukup berani untuk memanggilnya Abe Asteristech. Dia merasa itu tidak berbeda dengan disebut mengerikan. Namun, Kuina dengan cepat menemukan pergelangan tangannya dicengkeram oleh Geralt saat dia berkata, "Jangan sakiti dia. Dia bersamaku." Setelah melangkah di depan Geralt, Seth segera bertanya, "Apakah Anda baik-baik saja, Tuan?" Karena Geralt telah menyelamatkannya dan kakak perempuannya beberapa kali, Seth telah lama memperlakukannya sebagai kakak laki-lakinya. "Saya baik-baik saja. Omong-omong, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak meninggalkan istana? Kenapa kamu lari ke sini sendirian?" "Aku hanya khawatir kamu akan dalam bahaya," jawab Seth, merasa tersentuh. Geralt kemudian berkata, "Bahkan jika aku benar-benar dalam bahaya, itu tidak seperti kamu sendiri yang bisa kembali dalam keadaan utuh. Tahu?" "Itu benar, tapi tetap saja. Terlepas dari itu, siapa dia? Apakah dia ikut dengan kita ke Gua Ular?" tanya Seth saat dia berbalik untuk melihat Kuina. Gua ular macam apa yang kita bicarakan di sini?" tanya Kuina sebagai balasannya. "Yah, dari apa yang bisa aku asumsikan, isi yang akan kita temukan di dalam gua itu mungkin akan menerangi kita pada beberapa peradaban kuno di bumi. Omong-omong, saya juga tertarik untuk belajar lebih banyak dari Anda tentang insiden masa lalu yang pernah terjadi di bumi serta Jaelatra yang terus Anda sebutkan. Dengan pemikiran itu, mengapa kamu tidak ikut dengan kami untuk melihat-lihat?" Saran Geralt. Sementara Portal Gunters dan King of Judgment adalah musuh yang tangguh yang masih harus aku hadapi. Setidaknya, Kuina sekarang untuk sementara berada di pihakku. Lagi pula, kita berdua berbagi musuh yang sama. Portal King of Judgment. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhnya benar-benar akhirnya menjadi temannya. Bukannya Geralt mengeluh, semakin sedikit kekuatan yang harus dia tangani, semakin baik. Sekarang Kuina adalah sekutu sementara. Geralt mendapati dirinya bertanya-tanya tentang rahasia yang dia miliki. Bagaimanapun, dia telah hidup selama puluhan ribu tahun. Mungkin dia bahkan akan tahu satu atau dua hal tentang Liga Matahari. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.